keempat akan menjelaskan mengenai analisis implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penanganan kasus pencemaran Sungai Deli akibat penumpukan limbah padat atau sampah dan mikroplastik di Kota Medan. Sebelumnya, perkenalkan saya Agnes Natalia Sihombing dengan NIM 3233111019 dengan rekan saya Anggun Adelita dengan NIM 3231111019 dan rekan saya Rezeki Karina Banorea dengan NIM 3233111037 dengan rekan saya Riris Bintang dengan NIM 3231111034. Selamat menyaksikan! Hujan dengan intensitas tinggi yang turun sejak 3 hari terakhir membuat sejumlah sungai di Kota Medan meluap. Akibatnya ribuan rumah di 23 kecamatan tergenang banjir. Wilayah yang terdampak paling parah adalah kawasan pinggiran Sungai Deli, khususnya di Kampung Aur, Kecamatan Medan Maimun. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum lingkungan, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hadir sebagai payung hukum utama Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, undang-undang ini lahir karena regulasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang dinilai tidak lagi mampu menjawab tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Nah, undang-undang ini membawa pendekatan baru yang lebih kuat, yaitu tidak sekedar mengelola, tetapi melindungi lingkungan secara aktif sebelum kerusakan terjadi. Nah, di dalamnya diatur kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, pengendalian pencemaran, dan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala. Ada 3 instrumen penegakan hukum yang disediakan undang-undang ini. Yang pertama, sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin. Kedua, gugatan perdata yang bisa diajukan oleh pemerintah, masyarakat maupun organisasi lingkungan. Yang ketiga, sanksi pidana berupa ancaman penjara dan denda bagi pelaku pencemaran yang diatur dalam pasal 98 hingga 116, yang inilah dasar landasan hukum yang seharusnya menjadi dasar tindakan nyata di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kampung Aur, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Kampung Aur adalah kawasan padat penduduk yang tepat berada di bantaran Sungai Deli, salah satu sungai terpenting yang ada di Kota Medan. Sungai Deli seharusnya berfungsi sebagai bagian dari ekosistem perkotaan, sumber air, dan sistem drainase Kota Medan. Namun, kondisinya saat ini sangat memperhatikan. Sampah rumah tangga, limbah plastik, dan berbagai limbah domestik lainnya menumpuk di sepanjang aliran sungai. Penelitian ini dilakukan pada hari Selasa, 19 Mei tahun 2026 dengan mewawancarai 4 informan sekaligus, yaitu ada Bapak Anan sebagai Kepala Lingkungan Kampung Aur, serta 3 warga lainnya seperti Ibu Nova Novianti, Ibu Saripah, dan Bapak Amin Aliumin. Mereka adalah orang-orang yang hidup dan beraktivitas setiap hari di sekitar sungai yang tercemar ini. Di sini saya akan menjelaskan masalah yang ditemukan di lapangan. Setelah turun langsung ke Kampung Aur pada tanggal 19 Mei 2026, kami menemukan sejumlah permasalahan nyata yang terjadi di lapangan. Yang pertama, penumpukan sampah di sepanjang pinggiran Sungai Deli. Sampah plastik, limbah rumah tangga, dan berbagai limbah domestik lainnya menumpuk di tepi sungai dan sebagian hanyut di aliran air. Kondisi ini menyebabkan aliran sungai terhambat dan sungai mengalami pendangkalan. Dan yang kedua, masih ada warga yang membuang sampah langsung ke sungai. Berdasarkan pengakuan beberapa informan, kebiasaan ini sudah berlangsung lama, sebagian besar karena dulu memang belum tersedia fasilitas tempat pembuangan sampah di sekitar pemukiman mereka. Dan yang ketiga, pengawasan dari pemerintah tidak berjalan rutin. Masyarakat menyampaikan bahwa sungai terlihat dibersihkan hanya ketika ada kunjungan pejabat atau acara tertentu. Di luar itu, kondisi sungai dibiarkan apa adanya. Dan yang keempat, tidak ada sanksi
yang diterapkan kepada pelaku pencemaran. Warga yang membuang sampah ke sungai hanya mendapat teguran lisan dari kepala lingkungan tanpa tindak lanjut hukum yang tegas. Akibatnya, pelanggaran terus berulang karena tidak ada efek jerah. Dan yang kelima, banjir masih menjadi masalah rutin. Ketika hujan deras turun, kawasan Kampung Aur kerap terendam karena kapasitas sungai yang sudah berkurang akibat pendangkalan dan penumpukan sampah. Inilah kondisi nyata di lapangan yang menunjukkan bahwa ada jarak yang cukup jauh antara apa yang diamanatkan undang-undang dengan apa yang terjadi di masyarakat. Jika kita sandingkan kondisi Sungai Deli dengan isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terlihat jelas bahwa ada sejumlah pasal yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah pasal 20 tentang baku mutu lingkungan hidup. Nah, pasal ini mengharuskan pemerintah menetapkan dan memantau standar kualitas air secara rutin. Namun kenyataannya, pemantauan kualitas air Sungai Deli tidak dilakukan secara konsisten dan hasilnya jarang dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Yang kedua adalah pasal 55 yang mewajibkan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Nah, Sungai Deli sudah tercemar dalam waktu yang lama. Namun, program pemulihan yang nyata dan berkelanjutan dari pemerintah kota belum terlihat secara signifikan di lapangan. Yang ketiga adalah pasal 69 yang secara tegas melarang setiap orang membuang limbah ke media lingkungan tanpa izin. Pembuangan sampah langsung ke sungai yang terjadi setiap hari adalah pelanggaran nyata terhadap pasal ini. Namun hampir tidak ada penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelakunya. Yang keempat dan yang terakhir adalah pasal 98 dan 99 tentang sanksi pidana bagi pelaku pencemaran. Ancaman pidana yang tercantum dalam undang-undang ini tidak pernah benar-benar diterapkan dalam kasus pencemaran Sungai Deli sehingga tidak ada efek jerah yang dirasakan oleh siapapun. Inilah yang kami sebut sebagai gap antara hukum di atas kertas dan kenyataannya di lapangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab tidak optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, hal ini itu menimbulkan pertanyaan, mengapa implementasi undang-undang ini itu belum berjalan secara efektif? Dari hasil wawancara dan observasi, kami menemukan 3 faktor penghambat utama. Yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat, karena sebagian warga masih membuang sampah ke sungai, dan sebagiannya karena memang belum teredukasi, dan sebagiannya lagi karena sudah terlanjur menjadi kebiasaan lama yang sulit diubah dalam waktu singkat. Nah, yang kedua, lemahnya pengawasan pemerintah. Dari hasil wawancara bersama Bapak Amin Al-Yumin, itu dia menyampaikan secara terang-terangan bahwa sungai hanya dibersihkan ketika ada kunjungan pejabat, bukan karena kepedulian yang berkelanjutan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan masih bersifat seremonial, bukan sistematis. Yang ketiga, keterbatasan anggaran. Jadi, program pembersihan sungai ini dan penanganan pencemaran itu tidak bisa dilakukan secara menyeluruh karena dana yang tersedia tidak mencukupi. Akibatnya, timbunan sampah di beberapa titik sungai itu dibiarkan menumpuk. Sungai mengalami pendangkalan dan resiko banjir terus meningkat setiap musim hujan. Di sini saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan lemahnya implementasi undang-undang. Hal ini berdampak nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat Kampung Aur. Dampak paling jelas adalah banjir yang masih sering terjadi setiap kali hujan deras turun. Sungai Deli yang dipenuhi sampah dan mengalami pendangkalan tidak mampu menampung debit air hujan, sehingga air meluap ke permukiman warga. Ini bukan kejadian sekali dua kali, melainkan sudah menjadi permasalahan berulang yang belum terselesaikan. Selain banjir, pencemaran air sungai berdampak pada rusaknya ekosistem perairan. Kualitas air menurun drastis akibat limbah domestik dan tumpukan sampah plastik yang sulit terurai. Keberadaan mikroplastik di badan air bahkan berpotensi masuk ke rantai makanan dan berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dalam jangka panjang. Secara sosial, kondisi ini menciptakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat dan tidak layak. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai harus menanggung akibat dari kegagalan bersama, baik kegagalan sistem maupun kegagalan perilaku. Berdasarkan masalah yang ada, kami memberikan beberapa saran. Yang pertama itu ada penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah daerah perlu menerapkan sanksi nyata dan konsisten kepada siapapun yang membuang sampah ke sungai, bukan sekedar teguran lisan saja. Ketika masyarakat merasakan ada konsekuensi yang jelas, kepatuhan terhadap aturan akan jauh lebih terbentuk.
Kedua, edukasi lingkungan yang berkelanjutan. Sosialisasi tidak bisa hanya dilakukan sekali lalu berhenti. Perlu ada program edukasi rutin yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak sekolah dan juga pedagang di sekitar bantaran sungai, agar kesadaran masyarakat menjaga lingkungan tumbuh dari dalam, bukan hanya sekedar karena takut sanksi saja. Yang ketiga, ada peningkatan fasilitas dan anggaran pengelolaan sampah. Pemerintah perlu memastikan tempat pembuangan sampah itu tersedia secara merata, jadwal pengangkutan sampah itu berjalan secara rutin, dan pembersihan sungai dilakukan secara terjadwal, bukan hanya ketika ada tamu pejabat yang berkunjung. Yang keempat itu ada penguatan koordinasi lintas sektor. Dinas lingkungan hidup, kelurahan, aparat lingkungan dan juga masyarakat perlu bekerja dalam satu sistem yang terkoordinasi, bukan bergerak sendiri-sendiri. Penanganan pencemaran Sungai Deli tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Baiklah, dari seluruh analisis yang telah kami lakukan, satu kesimpulan besar yang dapat kita tarik bersama bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesungguhnya sudah cukup kuat secara normatif. Nah, pasal-pasalnya sudah mengatur dengan jelas siapa yang bertanggung jawab, apa yang dilarang, dan apa konsekuensi hukumnya. Namun, kekuatan hukum di atas kertas tidak otomatis berarti perlindungan nyata di lapangan. Sungai Deli adalah cermin dari persoalan yang lebih besar, yaitu gap yang lebih lebar antara hukum yang tertulis dan implementasi yang terjadi. Selama pengawasan lemah, infrastruktur tidak memadai, dan kesadaran hukum masyarakat rendah, undang-undang sebaik apapun tidak akan mampu menyelamatkan sungai ini. Dibutuhkan 3 hal secara bersamaan: political will dari pemerintah untuk benar-benar menegakkan hukum, pembaruan regulasi untuk menutup celah yang ada khususnya soal mikroplastik, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungannya sendiri. Sungai Deli bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ia adalah tanggung jawab kita semua. Demikian video dari kami, pesan dari kami. Jaga sungaimu hari ini atau